Buntut kejadian di Manahan, Klok dan Ciro terancam sanksi larangan bermain. Beckham Putra dan Robbie Darwish dilarang Hodak membela timnas. Media Inggris prediksi Elkan Bagot akan jadi bek andal di Liga Inggris. Warga Malang kayu sepeda ke Jakarta untuk mengenang tragedi Kanjuruhan. Selengkapnya di Bola Go Indonesia. Sebanyak 3 pemain Persib Bandung terancam sanksi setelah ketiganya membuat aksi kontroversial di Stadion Manahan Solo. 3 pemain tersebut adalah Mark Klok, Ciro Alves, dan Putu Gede. Aksi tidak terpuji 3 pemain Persib tersebut dilakukan setelah Persib harus menerima kekalahan 1-2 atas Persis Solo di hari Selasa lalu. Maung Bandung seperti sudah jatuh lalu tertimpa tangga. Setelah kalah di kandang Persis Solo, manajemen Persib Bandung sedang menunggu sanksi yang diberikan Komisi Disiplin PSSI setelah ketiga pemainnya berulah di akhir laga. Mark Klok berpotensi akan mendapatkan sanksi berat setelah melempar botol air mineral ke tribun. Sedangkan Ciro Alves dan Putu Gede mengacungkan jari tengah ke arah supporter di tribun Stadion Manahan. Putu Gede sendiri kemungkinan mendapat sanksi berlapis karena dalam pertandingan melawan Persis, ia mendapatkan kartu merah di menit ke-90. Ketiga pemain tersebut sangat berpotensi mendapatkan sanksi larangan bermain dan juga denda puluhan juta rupiah atas aksi kontroversialnya. Di sisi lain, Boyan Hodak pelatih Persib mengaku sangat kecewa dengan perilaku 3 pemain Persib tersebut. Menurut Hodak, pemain Persib pun beberapa kali terpancing emosi dengan pemain Persis Solo. Ini berdampak pada fokus pemain yang hilang dan berdampak pada aksi kontroversial ketiga pemain di akhir laga. Selain mengomentari ketiga pemainnya setelah laga melawan Persis Solo, Hodak pun mengungkapkan penolakan terhadap kedua pemain mudanya, Beckham Putra dan Robbie Darwish untuk merapat ke tim nasional U23. Boyan Hodak menyampaikan keberatan jika kedua pemain tersebut harus mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala AFF. Menurut Hodak, alasan utama penolakan melepas 2 pemain mudanya ke timnas dikarenakan pemusatan latihan tersebut bukan bertujuan untuk agenda FIFA. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut pun tetap akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Liga 1 dan PSSI. Keengganan Hodak sebenarnya bisa dipahami mengingat kondisi skuad Persib yang sedang ia ramu, serta guna menghadapi kemungkinan sanksi beberapa pemain Persib imbas dari hasil buruk di kandang Persib. Selain kabar dari 2 pemain Persib yang dipanggil timnas, ada pun kabar menggembirakan yang didapat pemain timnas Indonesia Elkan Bagot. Media di Inggris Rising Bowlers menyoroti performa Elkan yang dianggap akan memiliki potensi untuk menjadi bek top di masa depan. Ditambah usia Elkan yang masih sangat muda yaitu 20 tahun. Di sisi lain, Elkan Bagot bermain penuh di laga Ipswich Town melawan Bristol Rovers kemarin di babak pertama Piala Liga Inggris. Menurut WhoScored, pada pertandingan tersebut, Elkan mendapatkan nilai 7,1 atas performanya. Ditambah Elkan sering memenangi duel di udara. Elkan sendiri akan menjadi bagian dari Ipswich Town di musim baru yang kini berada di divisi Championship. Bagaimana tanggapanmu? Apakah Elkan akan menjadi pilihan utama di musim baru Ipswich Town? Berbicara pilihan utama, seorang warga asal Malang bernama Miftahuddin Ramli memilih untuk mengayuh sepedanya dari Malang menuju Jakarta. Aksi yang ia lakukan bertujuan untuk mengenang 135 korban tewas di tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Pria yang telah berusia 52 tahun tersebut membawa keranda bertuliskan Justice for Kanjuruhan. Walaupun bukan bagian dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan, pria yang disapa Midun ini pun melakukan aksinya karena terpukul akibat kejadian yang menimpa ratusan pendukung Arema FC. Midun sendiri tidak berniat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan niatnya hanya sampai ke GBK dan menghampiri beberapa stadion yang menjadi markas tim sepak bola di Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai ASN Pemkot Batu ini pun tidak mau berkomentar atas proses hukum tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, aparat sudah mengusut meski hasilnya keluarga korban mendapatkan kekecewaan. Bagaimana pendapat tentang aksi Pak Midun ini, Bola Goers? Itu dia berita Liga 1 hari ini. Jika kamu suka berita ini, tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam Bola Go Indonesia.